A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Jemaah sekalian dimuliakan Allah, tentunya pada pagi hari ini tiada kalimat yang paling utama yang bisa kita ucapkan, yakni kalimat tahmid, kalimat rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yakni kalimat alhamdulillahirabbil alamin, yaitu menunjukkan atas rasa puji syukur kita atas nikmat yang Allah berikan. Di antaranya ialah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat dan juga kesempatan. Sehingga pada pagi hari ini, subuh hari ini, Allah menggerakkan hati kita, melangkahkan kaki kita untuk menuju masjid dan menyembah kepadanya. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita bisa menikmati manisnya iman dan nikmatnya Islam. Dan semoga kita kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena di sini statusnya saya hanya sebagai pengganti, bukan pemain inti. Jadi tidak lama mungkin ya. Jadi saya hanya ingin menyampaikan suatu kisah yang mana dari kisah ini nanti semoga kita mendapat mengambil ibrah atau suatu pelajaran atau ta'dib. Ada suatu kisah seorang sahabat yang bernama Sa'labah bin Hatib al-Ansari. Beliau ini hidupnya miskin, Bapak Ibu. Akan tetapi kemiskinannya beliau ini sama sekali tidak mengurangi kekuatan ibadahnya. Sholatnya pun selalu berjamaah. Di mana ada Rasul sholat menjadi imam, disitulah sahabat ini menjadi makmum. Hanya saja Bapak Ibu dengan Allah, Sa'labah ini sedikit aneh. Setiap habis selesai sholat langsung pulang, tidak witir, tidak zikir, tidak doa. Jadi kalau kita setiap habis sholat itu biasanya membaca Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya, Sa'labah ini enggak. Setiap habis selesai sholat, setiap selesai habis salam, dia Allahumma lantas jalan, keluar, langsung pergi meninggalkan masjid. Jadi agak aneh. Kemudian begitu terus setiap hari dia melakukan hal itu. Setiap sholat Allahumma lantas jalan, pulang terus. Akhirnya ditegur oleh Rasulullah. Kata Rasul, dipanggil, Sa'labah, ya Rasulullah. Labbaika ya Rasulullah. Kata Sa'labah, ya Rasulullah, saya memenuhi panggilanmu. Kemudian kata Rasul, Sa'labah, kamu ini seperti orang munafik saja. Tidak betah kamu di masjid, kata Rasul. Atau gak pentingkah doa atau witir itu menurutmu, Sa'labah? Setiap habis sholat kok langsung pergi, setiap habis salam kok langsung minggat, langsung kabur. Kemudian kata Sa'labah, maafkan saya ya Rasulullah. Kenapa Sa'labah? Saya tidak menganggap doa dan witir itu tidak penting. Lalu bukan juga nggak betah di masjid ya Rasul. Kemudian kenapa kau terus pulang begitu, kata Rasul. Kemudian kata Sa'labah,
saya ini keluarga miskin ya Rasulullah. Kain pun, sarung itu dipakai berdua sama istri katanya. Ketika saya selesai sholat di masjid ini, istri saya itu nunggu giliran sholat dari sarung yang sedang saya pakai ini. Kalau saya dipakai untuk wirid, untuk zikir dulu, untuk doa dulu di masjid, itu nanti istri saya nggak kebagian waktu sholat. Akhirnya maka saya selalu pulang ya Rasul. Terus kata Rasul kan paham jadi, oh gitu, iya ya Rasulullah. Kemudian lalu bagaimana Sa'labah solusinya? Nah, terus kata Sa'labah ini juga agak meluncak dikit. Begini saja ya Rasul. Tuhan kan Rasul, Nabi. Ya kenapa emang kata Rasul kan? Rasul itu kan doanya itu diijabah, selalu mustajab, tidak pernah meleset. Maksud kamu gimana ini Sa'labah? Tolonglah doakan saya ya Rasulullah agar saya ini menjadi orang yang kaya. Sarung punya sendiri, istri punya sarung sendiri. Nah nanti ketika saya punya sarung sendiri jadi orang kaya, tenanglah saya beribadah ya Rasulullah, kata Sa'labah ini. Jadi dia minta didoakan oleh Rasul. Kemudian Rasul tidak langsung menjawab, tapi dengan tersenyum dulu. Kemudian Rasul bilang, Sa'labah, ya saya ya Rasul. Kau kan orang Islam, ya betul. Bagi orang Islam, contoh yang paling utama itu siapa? Ya engkau ya Tuhan, ya Rasul. Kau lihat saya kaya, kata Rasul. Tidak. Kemudian lalu kenapa kau minta kaya ya Sa'labah? Nah, kata Sa'labah, oh iya juga ya, mungkin hidupnya sederhana. Oh ya udah nggak jadi dari Rasul. Akhirnya ya sudah kau pulang saja ya Sa'labah. Pulanglah Sa'labah ini ke rumahnya. Kemudian keesokan harinya lagi datang lagi Sa'labah ini kepada Rasul. Akhirnya Rasul bertanya, gimana Sa'labah? Sudah ya Rasul, doakan saja biar saya jadi orang kaya, kata Sa'labah ini. Ngelunjak emang ya. Kemudian Sa'labah, ya saya Rasul. Kemudian kata Rasul, qalilun ta'addi syukrahu khairun min katsirin la tutiqhu. Sedikit kata Rasul, kalau kamu mampu mensyukurinya itu jauh lebih baik daripada banyak tapi kamu tidak mampu mensyukurinya. Qalilun tu'addi syukrahu khairun min katsirin la tutiqhu. Kemudian kata Rasul, ya sudahlah Sa'labah, kamu pulang aja. Pulang lagi Sa'labah ini. Kemudian hari ketiga ini ketemu lagi dengan Rasul. Kemudian Rasul bertanya lagi, bagaimana Sa'labah? Sudah ya Rasul. Sudah bagaimana? Sudah saya pikir-pikir ya Rasul. Kemudian iya sih, syukur katanya. Tapi kalau sarung satu dipakai berdua susah juga syukurnya katanya. Akhirnya sudah ya Rasul, doakan sajalah saya ini jadi orang kaya katanya. Kalau saya kaya nanti, saya akan sedekah, saya akan sholat berjamaah, dan setiap orang yang miskin saya akan beri hak-haknya katanya. Pokoknya insya Allah beres lah ya Rasul kalau misalkan saya jadi orang kaya, kata Sa'labah ini. Nah, mendengar permintaan Sa'labah ini berturut seperti itu, minta didoakan jadi orang kaya, akhirnya Rasul ini mengangkat kedua tangannya, akhirnya mengiyakan doa si Sa'labah ini. Nah, kemudian Rasul berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, Allahumma rzuq Sa'labah, ya Allah berikanlah rezeki kepada Sa'labah ini. Setelah doa itu akhirnya Rasul ini memberi seekor kambing betina, yang mana kambing ini sedang bunting, sedang mengandung. Bunting ya, kalau mengandung tuh manusia ya. Ya, sedang bunting, sedang besar lah perutnya. Kemudian kata Rasul, Sa'labah, kamu pelihara sajalah kambing ini, yang semoga-moga atau mudah-mudahan kambing ini membawa berkah bagimu. Kemudian Sa'labah ini akhirnya memelihara kambing ini sampai kambing ini melahirkan 2 ekor sekaligus. Sekali lahir 2 ekor. Kemudian selanjutnya lagi menjadi 3, selanjutnya lagi menjadi 4, selanjutnya lagi sampai 7 akhirnya. Jadi sekali melahirkan sampai 7 anak.
makin hari kambingnya ini yang di pelihara dipelihara oleh Sa'labah ini berkembang biak banyak gitu ya. Akhirnya Sa'labah ini mulai sibuk, yang tadinya setiap ada Rasul sholat jamaah selalu jadi makmum. Akhirnya karena dia sibuk ini nggak bisa lagi datang ke masjid tepat waktu. Datang ke masjidnya pun mulai terlambat. Tadinya sebelum waktu datang sudah menunggu di masjid, sekarang imam udah qomat baru dia datang ke masjid. Akhirnya lama-lama si Sa'labah ini sholat 5 waktu nggak kelihatan lagi di masjid. Bahkan sholat Jumat pun itu datangnya ketika khotib sudah mau selesai, saking sibuknya mengurus kambingnya ini. Akhirnya para sahabat ini bertanya, kemana Sa'labah ini? Sibuk keluar kota ngurus kambing. Akhirnya kata para sahabat ini, ya waila Sa'labah, celaka Sa'labah ini. Ya waila Sa'labah, celaka Sa'labah ini. Sampai suatu ketika turun kewajiban untuk membayar zakat. Alih-alih Sa'labah ini malah nggak mau mengeluarkan zakatnya. Sampai di zaman Utsman bin Affan, si Sa'labah ini mengalami kebinasaan, bangkrut kembali dengan dengan seluruh hartanya itu habis semua. Jadi singkat cerita, ketika di zaman Utsman bin Affan pun dia masih enggan mengeluarkan zakat-zakatnya itu, nggak mau mengeluarkan hartanya itu. Jadi rakus dia, akhirnya Allah ambil semua hartanya itu. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, cerita tersebut atau riwayat ini merupakan sebuah potret bagaimana seorang sahabat Sa'labah itu diuji dengan kemiskinan, dia lulus, tapi saat diuji dengan kekayaan dia gagal, berantakan. Ketika miskin dia menjadi hamba Allah, tapi setelah dia menjadi orang kaya dia menjadi hamba harta. Dan ini juga merupakan sikap yang mencerminkan tidak istiqomah, tidak punya pendirian yang mencerminkan bahwa dia itu bisa menjaga kehambaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Bapak Ibu di dunia Allah, kita tahu bahwa hidup di dunia ini adalah sudah merupakan cobaan. Allah itu sudah berfirman dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْنِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Di situ Allah menggunakan walanab. La di sini itu merupakan la takkid, yaitu lam yang menunjukkan tekanan, benar-benar. Kata Allah, saya pasti akan menguji kalian sebagian kecil dengan sebagian kecil, dengan minal khaufi, dari rasa takut, terus wal ju'i, dari rasa lapar, wa naqsi minal amwal, dari kekurangan harta, wal anfusi was samarat, dari jiwa dan juga kekurangan buah-buahan. Maka kata Allah di akhir ayatnya itu, wabasyiris sabirin, maka kalian harus bersabar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan kita ini kita juga diuji, terlebih-lebih ketika di pertengahan Ramadan seperti ini, pertengahan akhir. Di awal kita itu semangat menggebu-gebu. Sekarang kita lihat, kalau maghribnya kemarin saya lihat itu sampai 3 shop, bahkan sampai 4 shop. Kemudian isanya 2 shop lebih sedikit, tarawihnya makin maju. Jadi yang sebenarnya makin maju atau makin kemunduran ini Bapak Ibu. Kemajuan benar juga, kemunduran juga benar. Kemajuannya shopnya yang maju, kalau kemunduran adalah imannya. Orang-orang di akhir Ramadan itu lebih memilih kemana Bapak Ibu? Ke mall, pasar, beli baju. Udah siap-siap lebaran, padahal masih ada setengah lagi. Kita itu sebenarnya kebalik Bapak Ibu konsepnya. Seharusnya kita itu di awal itu kita nggak usah terlalu nge-push. Misalnya gini, kita di awal itu ya misalkan ngaji Al-Quran itu nggak usah banyak-banyak dulu. Kalau di awal Ramadan itu ya cukup satu halaman, 2 halaman, 3 halaman. Nah, ketika di 10 akhir Ramadan baru kita perbanyak
amal-amal itu yang tadi cuman 5 halaman di 10 akhir Ramadan itu kita pakailah 1 juz 2 juz sekaligus, karena disitulah banyak barokah-barokahnya nanti. Dan kita juga tahu bahwa di 10 akhir Ramadan itu akan adalah fenomena turunnya Al-Quran. Ada di sana tuh malam Lailatul Qadar. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, semoga dari kisah tersebut kita bisa istiqomah, baik itu istiqomah dalam menjaga iman, istiqomah dalam menjaga diri dari suatu keburukan dan lain sebagainya. Semoga apa yang sedikit ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga kita menjadi seorang sahabat Sa'labah tadi, yang mana ketika miskin dia sukses di sini menjaga imannya, menjaga kehambaannya di hadapan Allah. Tapi ketika diuji dengan kekayaan, dengan harta, dia malah gagal. Karena nanti di akhirat itu Bapak Ibu, orang yang kaya itu lebih banyak hisabnya. Jadi kita juga jangan terlalu bersedih hati ketika kita kekurangan harta, ketika kita menjadi orang miskin, karena itu nanti bakal meringankan hisab kita. Kita akan ditanya dari mana hartanya, lalu kemana tujuan hartanya. Aku qouli hadza, nastaghfirullah. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam menjalankan puasa kita. Semoga kita selalu istiqomah dan mati dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hayatul fata bil ilmi wa tuqa, nun wal qalami wa yasrun, fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.